Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan selamat malam ketika Anda baru pertama sekali menemukan video pembelajaran saya. Kali ini pada pertemuan kedua dari vektor, kita masuk resultan vektor. Nah, resultan vektor itu nantinya sama aja seperti kita diminta menjumlahkan. Nah, kalau menjumlahkan pada angka bisa langsung ya. Nah, kalau di sini kita harus harus tahu dulu vektornya itu seperti apa, kemudian baru bisa kita menyelesaikannya. Nah, untuk menyelesaikan resultan sebuah vektor itu bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu nanti metode grafik atau yang sering disebut dengan metode poligon ya. Nah, seperti yang Anda lihat di layar. Kemudian metode yang berikutnya itu nanti dalam bentuk rumus seperti ini. Oke, baik, kita mulai dari resultan vektor dengan menggunakan metode grafik atau poligon. Nah, jadi ketika misalnya Anda dihadapkan pada soal berbentuk poligon, ya, ada aturan-aturan yang harus Anda pahami di sini. Yang pertama, perhatikan dulu, misalnya ada tiga vektor di sini, A, B, C. Nah, vektor A, lihat ini tanda panahnya, ya. Kalau saya perjelas sebentar ya, ini. Nah, ini dia tanda panahnya di sini. Kemudian vektor B di sini. Lalu vektor C tanda panahnya di sini. Nah, jadi kalaulah kita misalnya ingin menjumlahkannya, maka ingat aturannya. Pangkal vektor resultan di sini si C, ya, berimpit dengan pangkal vektor awal di sini si A. Nah, jadi pangkal vektor mereka bertemu, lalu ujung dari vektor C itu bertemu dengan ujung vektor B. Jadi tanda panahnya itu bertemu yang terakhir di sini. Nah, jadi kita bisa menjumlahkannya C sama dengan A tambah B. Ya, itu dia C sama dengan A ditambah B. Nah, kemudian kalau vektornya dibalik gimana? Kalau vektornya dibalik, misalnya vektor B-nya dibalik arahnya. Tadi kan vektor B-nya ke atas. Sekarang kalau vektor B-nya dibalik, berarti menjumlahkannya si B ini sudah jadi minus. Ini ya, jadi minus dia. Jadi nanti pangkal vektor A berimpit dengan pangkal vektor C. Ujung vektor C akan bertemu dengan ujung vektor B. Ya. Jadi boleh dibuat dia C sama dengan A tambah buka kurung minus B. Itu dia ya. Oke. Nah, itu untuk metode poligon. Sekarang kita masuk metode rumus. Nah, untuk metode rumus nanti dia juga ada dua. Ya, ada metode jajaran genjang menggunakan kosinus ya, dengan bentuk gambarannya seperti ini. Oke, kemudian nanti ada metode sinus. Ini dia seperti ini. Oke, bisa Anda lihat di layar ya, seperti ini dia. Jadi nanti kalau metodenya kosinus, ini vektor A dengan vektor B mengapit sebuah sudut di sini. Nah, jadi nanti resultan vektornya ini dia. Dan ini garis putus-putus ya, penghubung, jadi mirip dengan sebuah jajaran genjang. Nah, nanti rumusnya menjadi R sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali cos sudutnya ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk menggunakan metode rumus sinus atau lebih tepatnya aturan sinus.
Nah, ini jika ada vektor A di sini, vektor B di sini, vektor C di sini. Kemudian vektor B ini ya dihadapkan kepada sudut beta. Vektor A dihadapkan dengan sudut alfa. Vektor C dihadapkan dengan sudut gamma. Maka sesuai aturan sinus, B dibagi sin beta sama dengan A dibagi sin alfa sama dengan C dibagi sinus gamma. Seperti itu dia. Dah. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada kuadran. Nah, kuadran ini tentang pembagian sudut. Nah, ini nanti dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ini disebut kuadran 1. Dan di sini semua sin, cos, tan itu bernilai positif. Lalu dari 90 sampai ke 180 derajat itu nanti termasuk kuadran 2. Nah, di sini yang positif itu adalah sinus saja. Nah, kemudian nanti 180 derajat sampai 270 derajat itu adalah kuadran 3. Nah, di sini tangen saja yang positif. Dan yang terakhir dari 270 sampai kembali lagi ke 360 derajat, itu nanti cuma cos yang positif. Dan ini disebut kuadran keempat. Nah, kemudian kita sampailah ke grafik sinusoidal seperti ini. Nah, grafik sinusoidal ini ibaratnya begini. Ini untuk menghadirkan yang namanya sudut istimewa. Mengapa dia disebut sudut istimewa? Karena dia mudah untuk dihafal. Contoh, kalau nanti misalnya dia cos 30, itu nanti dia setengah akar 3. Kemudian cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Cos 90 0. Ya. Nah, ini grafik sinusoidal ya, perlu untuk kita hafal ya. Oke, kemudian ini dia tabel sudut istimewanya. Ini wajib dihafal. Jadi mulai dari kuadran, kemudian tak sampai ke tabel sudut istimewa, ini wajib kita hafal. Apapun yang Anda lakukan, kalau yang ini tidak hafal, kemudian kuadran juga nggak hafal, itu percuma. Ya, percuma. Karena kita nggak bisa bekerja nanti menyelesaikan soal-soal tentang vektor dengan baik dan benar kalau kuadran dengan tabel istimewa saja kita nggak mampu menghafalnya. Oke, seperti itu saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih.